Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Rabb? Siapa Rabb? Maka si hamba kafir ini berkata, la adri, saya tidak tahu. Aku dahulu cuma mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, aku pun ikut mengucapkannya. Siapa nabimu? Dia menjawab lagi, la adri, saya tidak tahu. Kamu tidak tahu dan kamu tidak mau membaca. Fayudrabu bimitrafatin min hadid. Lalu ia pun dipukul dengan palu besi. Lalu dia pun menjerit dengan jeritan yang didengar oleh yang ada di sekitar kuburan, kecuali jin dan manusia. Kamu sudah mendengar tentang wajibnya sholat, puasa, tapi kamu sengaja tidak mau sholat, sengaja kamu tidak mau puasa. Jangan kamu kemudian berhujah ini sudah takdir. Lah, permasalahannya Allah tidak pernah memaksa hambanya. Kamu tidak sholat karena keinginan kamu, kamu tidak puasa pun karena keinginan kamu, maka Allah pun berhak untuk mengadab diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita melanjutkan kajian kita masih di Kitabul Janaiz. Sekarang kita masuk ke bab Al-Isra bil Janazah, yaitu menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Dan ibu-ibu sekalian, sangat disunnahkan atau sangat dianjurkan untuk mempercepat penyelenggaraan jenazah. Ketika si jenazah sudah dipastikan akan kematiannya, maka hendaknya segera dan sesegera mungkin ibu untuk dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Dan tidak ditunda kecuali kalau ada maslahat yang lebih kuat atau adanya mafsadah. Banyak di Indonesia menyegerakan penyelenggaraan jenazah itu terhalang karena menunggu keluarga. Katanya menunggu anaknya yang masih di perjalanan dari Amerika, menunggu anaknya yang satu lagi sedang berada di luar Jawa. Akhirnya terkadang sampai 1 hari 2 hari tidak diurus, dan itu tidak sesuai dengan sunnah. Yang sunnah itu adalah jenazah itu segera untuk diurus. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab ini, bab Al-Isra bil Janazah, bab yaitu bersegera untuk mengurus jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, asri'u bil janazati fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah, segerakanlah mengurus jenazah jika ia adalah orang yang saleh, Jika mayat itu adalah mayat yang saleh, maka itu adalah kebaikan yang kalian persembahkan kepada dia. Wa in taku siwa dzalik, tapi jika mayat itu tidak saleh,
Fasyarrun tada'unahu an riqabikum, maka ia adalah keburukan yang kalian letakkan ya dari pundak-pundak kalian, dari tanggung jawab kalian. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah yang pertama, istihbabul isra' fi dafnil janazah. Disunnahkan menyegerakan untuk menguburkan jenazah. Kalau ada orang berkata, buktinya dahulu para sahabat mengundur pemakaman Rasulullah setelah 2 hari atau 3 hari dari beliau wafat. Maka dijawab oleh para ulama karena adanya maslahat. Ya, waktu itu kaum Muhajirin mendengar kaum Ansar sedang ribut siapa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Maka kaum Muhajirin pun bergegaslah ke Saqifah Banu Sa'idah, dan mereka pun kemudian memilih siapa yang akan menjadi khalifah, dan penegakkan khalifah itu lebih penting dan lebih besar maslahatnya. Maka itu tidak bertentangan. Makanya kaidah mengatakan bahwa sebuah hukum asal terkadang berubah atau berbeda disesuaikan dengan keadaan. Ya, sesuatu yang barangkali disunahkan demikian, terkadang ya karena ada hajat atau ada maslahat atau menghindari mafsadah, ya maka sunnah itu ditinggalkan tidak apa-apa. Iya. Kemudian ibu-ibu, faidah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, istihbabul masyi bisur'ah inda hamliha wa adamil ibta' fi sayriha. Disunnahkan berjalan agak cepat, ya, berjalan cepat ketika membawa jenazah menuju kuburan. Dan ya tidak boleh atau makruh hukumnya berjalan dengan pelan. Makanya ya membawa jenazah di atas pundak itu ya sunnahnya itu dipercepat. Ya bukan jalannya setapak demi setapak, karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, berjalan cepat di sini bukan berarti cepat sekali sehingga yang mengikutinya susah untuk ya mengikuti dari belakang, sampai terkadang kita lihat saking cepatnya ya seperti lari, akhirnya yang ngikutin dari belakang sampai lari-lari. Itu jelas tidak sesuai dengan sunnah juga, Bu. Ya. Makanya kata Syekh Salim, yukrahul isra'u syadid. Ya, dimakruhkan berjalan terlalu cepat ketika membawa jenazah. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat li ahliha ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'al insan la sa'iq. Rahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Nabi SAW bersabda, apabila, kata Rasulullah, apabila jenazah telah diletakkan ya di atas pundak-pundak dan orang-orang pun membawanya di atas pundak mereka, jika mayat itu adalah mayat yang saleh, si mayat berkata, segerakan aku. Kenapa, Bu? Karena mayat yang saleh tahu bahwasanya kalau dia sudah dimasukkan ke dalam kuburan, dia akan mendapatkan kesenangan, dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Ya. Makanya Ibu, subhanallah, kenikmatan kubur itu sesuatu yang menjadikan seorang mukmin rindu atau ingin dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah, bila mayat itu tidak saleh, maka ia akan berkata kepada keluarganya, celaka kalian, kemana kalian hendak pergi membawa dia? Ya, semua ya yang ada di sekelilingnya mendengar kecuali manusia. Kalaulah manusia mendengar, kata Rasulullah, ia akan pingsan. Saking seramnya
ya perkataan dia. Ya, hadis ini ibu-ibu menunjukkan Bu akan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma raaitu mangdharan qad afdha ya min adzabil qabri, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari azab kubur. Makanya ibu, subhanallah, kuburan itu penentu hidup kita Bu. Kuburan itu penentu kelak untuk di akhirat. Ya, kata Rasulullah, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu, kata Rasulullah, persinggahan pertama kali dari persinggahan kehidupan akhirat. Fa inna jaminhu, ya, siapa yang selamat di kuburnya, fama ba'dahu aisar minhu, maka yang setelahnya lebih mudah lagi. Faman lam yamju minhu, dan siapa yang tidak selamat dari kubur di kuburnya, kata Rasulullah, fama ba'dahu as'ab minhu, maka ya setelahnya lebih sulit lagi ibu. Oleh karena itu Utsman bin Affan, kalau ya ziarah kubur beliau menangis, ya. Tapi kalau beliau mendengarkan surga dan neraka beliau tidak menangis. Lalu ditanya kepada Utsman, hai Utsman, kenapa kamu begitu? Kenapa ketika kamu mendengar surga dan neraka kamu tidak menangis, sementara kamu kalau mendengar ya berziarah kubur dan melihat kuburan kamu menangis? Kata Utsman, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah merupakan tempat persinggahan pertama kali dari persinggahan kehidupan akhirat. Ya, kehidupan yang menentukan kita, ibu. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya azab kubur itu pemandangan yang sangat mengerikan sekali. Coba kita pikirkan. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyuruh kita untuk ziarah kubur. Kata Rasulullah, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah, kata Rasulullah, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Cobalah ibu ya pandang pemukiman masa depan itu. Kelak ibu akan tinggal di sana sendiri, di sebuah lubang yang sempit, gelap gulita. Tidak ada orang yang bisa membantu. Tidak ada handai tolan yang bisa memberikan syafaat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Ya, coba kalau ibu melihat Bu, Masya Allah, kita semua akan mati, kita semua akan dibungkus oleh kain kapan. Bila hari ini kita mendengar seseorang meninggal dunia, entah mungkin besok kita akan menyusul mereka. Semua kita, ibu, pasti akan dikuburkan. Maka pikirkan nasib kita kelak di kuburan. Apakah kita mampu untuk menjawab perkataan mungkar dan nakir? Apakah kita sudah siap untuk ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir? Ketika mungkar dan nakir berkata, siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ya. Maka dari itu ibu, subhanallah, ya, penting kita mengingat senantiasa kematian. Rasulullah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Ya, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Apa itu? Mati. Ya. Ingat ibu, kita akan mati. Kita akan mati. Tapi ya itulah Bu ya. Setan terkadang menggoda manusia itu ya, dan memberikan angan-angan bahwa seakan-akan kita itu akan hidup selama-lamanya. Memberikan angan-angan seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun lagi. Ya, banyak orang yang lupa bahwa dirinya akan mati. Banyak orang yang lupa bahwa dirinya akan dibungkus kain kapan. Banyak orang dilupakan oleh syaitan. Sehingga akhirnya dia tidak peduli halal apa haram. Dia tidak peduli apakah dia akan diadab kuburnya atau tidak. Na'udzubillah. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita ini diselamatkan dari adab
dari adab kubur.